hari kebangkitan dimulai dengan ditiupkannya as-sur, atau yang biasa kita kenal dengan istilah sangkakala. Jadi ketika ditiupkannya sangkakala inilah kemudian manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kuburnya. Dan ini sebagaimana yang disampaikan dalam sebuah riwayat hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, qala, beliau pernah berkata, ja'a a'rabiyyun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala masur. Ada seorang Arab Badui yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Arab Badui ini bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan sur itu? Faqala, maka Nabi menjawab, qarnun yukhfaku fihi. Yang dimaksud dengan sur adalah tiupan sangkakala. Yang dimaksud dengan sur adalah sangkakala yang ditiup. Qarnun yunfakhu fihi. Sangkakala, atau bahasa kita sederhananya napa sangkakala niki? Trompet ya. Trompet yang ditiup. Maka kapan dimulainya hari kebangkitan? Dimulainya hari kebangkitan dari alam kubur itu adalah pada saat sudah ditiupnya sangkakala oleh malaikat siapa yang menyebut sangkakala Ibu? Malaikat Israfil. Saat itulah kemudian kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kubur kita. Kemudian di dalam pembahasan bab akidah tentang hari akhir ini nanti juga dibahas malaikat Israfil yang tugasnya meniup sangkakala itu nanti berapa kali akan meniup sangkakala. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah termasuk Al-Hafidz Al-Hakami, para ulama ini berpendapat bahwasanya nanti malaikat Israfil itu akan meniup sangkakala sebanyak 3 kali. Yang pertama yang dikenal dengan tiupan al-faz'u, di mana tiupan al-faz'u ini adalah tiupan sangkakala yang sangat mengagetkan semua manusia. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa yauma yunfakhu fi sur fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah wa kullun atauhu dakhirun atau dakhirin. Pada hari di mana ditiupkanlah sangkakala, fafazi'a man fis samawati wa man fil ard, maka pada saat ditiup sangkakala itu terkejutlah semua manusia, semua makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Ini menjadi dalil tiupan yang pertama disebut dengan tiupan al-faz'u, karena Allah menyampaikan fafazi'a, maka kemudian kagetlah semua manusia itu. Jadi kalau kita lihat peristiwanya Ibu nanti ada yang dikenal dengan asratus sa'ah ya, ada yang dikenal dengan tanda-tanda hari kiamat. Nanti lain waktu mudah-mudahan kita bisa pelajari lagi khusus tentang tanda-tanda hari kiamat. Ada 10 tanda hari kiamat besar yang ini akan terjadi menjelang datangnya hari kiamat. Maka hari kiamat itu dimulai dengan ditiupkannya sangkakala. Nah, sangkakala yang pertama ini yaitu al-faz'u ini. Ditiupkanlah sangkakala. Maka sangkakala ini menjadikan semua makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi terkejut semuanya. Suara yang sangat keras, suara yang sangat dahsyat menyebabkan manusia semuanya dalam kondisi terkejut, kaget dengan suara tersebut. Kemudian ditiupkanlah sangkakala yang kedua yang disebut dengan tiupan as-sa'id, yaitu kematian. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam ayat yang lain, wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Dan ketika ditiup sangkakala yang kedua, fasa'iqa man fis sama, maka meninggallah semua manusia yang ada di muka bumi ini, semua makhluk yang ada di langit maupun yang di bumi, illa man sya'allah, kecuali yang Allah kehendaki. Maka ini menjadi dalil sebagaimana disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya nanti ada tiupan sangkakala yang kedua. Dan tiupan sangkakala yang kedua ini menyebabkan semua bumi, semua langit, semua daratan dan semua makhluk di muka bumi ini dalam kondisi hancur, dalam kondisi meninggal dunia. Tidak ada satupun makhluk yang kemudian tersisa.
Dalam surat Ar-Rahman kita sering mendengar kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua akan binasa, semua akan meninggal kecuali Allah Subhanahu wa taala yang masih hidup, ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang satu-satunya yang masih ada di kehidupan itu adalah Allah Subhanahu wa taala saja. Semuanya meninggal, semuanya mati gitu ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di hari tersebut menyampaikan kepada matahari, menyampaikan kepada sesembahan-sesembahan yang dulu disembah oleh manusia, yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, mengatakan kepada manusia yang sudah meninggal, wahai manusia, hari ini di mana matahari yang kalian sembah? Hari ini di mana berhala-berhala yang kalian sembah? Semuanya dalam kondisi tidak ada. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang satu-satunya yang masih ada adalah Allah Subhanahu wa taala. Makhluk semuanya meninggal dunia. Semua manusia dalam kondisi sudah mati. Dan ini adalah tiupan sangkakala yang kedua. Ketika hancur bumi, langit hancur, gunung kemudian berhamburan, laut mengeluarkan semua isi kandungannya, dalam kondisi sudah musnah semua kehidupan ini, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakalanya yang ketiga. Maka di sangkakala yang ketiga ketika ditiup inilah maka berbangkit atau bangkitlah semua makhluk yang ada di alam kubur itu. Nah, ini pendapat yang pertama, menyampaikan bahwasanya tiupan itu sebanyak 3 kali. Tiupan yang pertama adalah untuk mengagetkan yang disebut dengan tiupan al-faz'u. Kemudian tiupan yang kedua disebut dengan tiupan so'id. Pada saat itu meninggal semua makhluk di muka bumi ini. Tiupan yang ketiga adalah tiupan untuk berbangkit. Kemudian sebagian para ahli ilmu berpendapat bahwasanya tiupan sangkakala itu hanya 2 kali saja. Dan ini yang disampaikan misalnya oleh yang dikuatkan pendapat ini oleh Syekh Al-Utsaimin. Beliau mengatakan bahwasanya tiupan sangkakala itu terjadi hanya 2 kali saja, yaitu tiupan al-faz'u. Tiupan ini punya 2 fungsi. Yang pertama adalah fungsi untuk mengagetkan semua makhluk, dan dengan kagetnya ini langsung dalam kondisi meninggal dunia. Jadi saking kagetnya dengan tiupan tersebut, diiringi dengan hancurnya kehidupan di muka bumi ini, maka semua manusia di tiupan yang pertama dalam kondisi meninggal dunia semua. Kemudian ditiupkanlah tiupan yang kedua, yaitu tiupan al-qiyam atau tiupan al-ba'ats, hari kebangkitan. Dan pada saat itulah kemudian manusia dibangkitkan dari alam kuburnya. Semua makhluk dari mulai zaman Nabi Adam sampai nanti umat akhir zaman, manusia yang terakhir yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di alam bumi ini dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi dibangkitkannya itu bagi Allah Subhanahu wa taala sangat mudah, karena masih ada tulang ekornya tadi. Maka tulang ekor ini tidak akan hancur, dibakar sekalipun tidak akan hancur, tetap ada. Dan kemudian dari tulang ekor inilah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali manusia, dibangkitkan kembali.